Bisa Pak, bisa. Ya, ya, puji syukur pada Tuhan. Malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi kembali dalam acara Encounter with Jesus. Nah, nama saya Sunario Halim ya, sudah tahu. Melalui kesempatan ini saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan jantung bocor yang saya alami. Nah, peristiwa ini terjadi 6 tahun yang lalu. Pada awal bulan Juli tahun 2015, karena saya masuk asuransi kesehatan. Saya tidak mau rugi, jadi saya udah bayar tiap tahun. Jadi setahun 2 kali saya melakukan medical check up di Mount E Hospital Singapura. Nah, semua biaya pengobatan ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, pada suatu kali saya ingin mengecek apakah jantung saya sehat, karena selama ikut asuransi jantung saya tidak pernah dicek. Saya teringat waktu di SMP, kalau ada pelajaran pendidikan jasmani, saya nggak bisa lari jauh. Teman-teman lain sudah lari ke depan sampai ke tujuan, saya selalu ketinggalan jauh. Karena saya merasa lelah, nafasnya terenggah-enggah, nggak bisa sampai selesai. Nah, ketika saya di rumah sakit, saya di USG, ultrasonografi, dokter terkejut dan mengatakan, there is something wrong. Ada pembocoran di klep jantung yang sangat serius. Nah, langsung dokter dengan segera ambil tindakan untuk di MRI. Mungkin MRI itu adalah ronsen yang lebih jelas lagi ya. Nah, hasil MRI saya divonis menderita penyakit 3A. 3A atau 3A ya. Artinya ascending aorta aneurysma. Nah, gejala ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi pembengkakan pembuluh darah utama yang dekat jantung, yang menghubungi jantung. Yang di dalamnya ada sepasang klep yang berfungsi untuk mendorong darah bersih ke seluruh tubuh manusia. Dan bagian ini adalah apa? Paling vital. Dan pembengkakan semakin lebar, klepnya akan semakin renggang. Dan akan terjadi kebocoran. Dan di mana darah kotornya akan feedback ke dalam jantung lagi. Nah, ini sangat berbahaya ya. Dan waktu itu pembengkakannya sudah mendekati maksimal. Ya, keadaan normal, diameter pipa atau pembuluh itu 3 cm. Maksimalnya 5,5 cm. Lebih dari itu akan robek. Ya, berpotensi untuk robek dan pecah. Dan pembengkakannya, pembuluh yang saya miliki adalah sudah mendekati 5 cm. Itu 4,9 cm. Nah, hal ini sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan apa? Sudden death. Itu mati mendadak kalau pembuluhnya robek. Oleh sebab itu dokter menyarankan perlu segera dilakukan tindakan implantasi pembuluh darah utama. Nah, pembuluh yang bengkak diganti dengan pembuluh sintetis dan klepnya diganti dengan klep babi. Nah, saya dengar berita ini, saya mengatakan, wah ini adalah suatu operasi besar. Kalau saya sudah dioperasi, saya tidak bisa melayani kemana-mana ya, nggak bisa pergi jauh ya. Nah, dokter berunding dengan keluarga saya dan mereka menyarankan untuk segera dioperasi. Di dalam roh saya merasakan ini merupakan gangguan dari iblis ya. Nah, karena iblis itu selalu berusaha untuk menggagalkan rencana pelayanan saya. Ya, kita tahu bahwa ketika kita mencintai Tuhan Yesus, ketika kita mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, pasti si iblis tidak akan diam. Dia selalu merintangi dan berusaha untuk menggagalkan atau menjatuhkan. Lalu saya menolak saran daripada dokter dan keluarga saya. Dengan alasan apa? Karena bulan depan saya akan melakukan pelayanan ke luar negeri. Nah, selama 3 minggu. Dokter dan keluarga saya mengusulkan apakah pelayanan itu bisa ditangguhkan atau dibatalkan. Lalu saya dengan tegas mengatakan no. Saya tidak mau. Nah, dan mereka itu bertanya, mengapa? Lalu saya mengatakan karena negara yang saya tuju bukan negara biasa, yaitu negara Amerika yang cukup jauh ya. Kita tahu kalau dari Indonesia ke Amerika jarak tempuhnya 24 jam ya. Nah, bahkan segala sesuatu sudah dipersiapkan. Istri saya nggak tahu bahwa saya sudah secara diam-diam untuk mempersiapkan ya. Di mana gereja-gereja yang akan saya kunjungi sudah dikonfirmasi. Hotel yang sudah hotelnya juga sudah di-booking. Tiket pesawat pun sudah lunas dibayar, tinggal berangkat aja ya. Nah, saya mengatakan kepada mereka, saya tidak mau dioperasi dulu, dan saya berjanji setelah saya pulang dari pelayanan, saya akan siap dioperasi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah tekad saya ya. Karena apa?
mau belajar mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan ya, mendahulukan pelayanan. Ya, dokter melihat tekad saya begitu teguh, akhirnya dia juga setuju dengan usulan saya. Lalu dia kasih vitamin dan obat-obat menurunkan tekanan darah supaya tekanan darahnya, tensinya jangan tinggi. Kalau tensinya tinggi, pembuluhnya berpotensi untuk bengkak. Dan berpesan kepada saya, jangan mengangkat benda yang berat. Karena berbahaya sekali, bisa mengakibatkan pembuluh darah pecah. Nah, kalau pembuluh darah pecah, umurmu tinggal 6 jam. Kamu harus segera pergi ke rumah sakit untuk dijahit ya. Nah, itu waktunya hanya 6 jam. Lebih daripada 6 jam ya sudah dipanggil Tuhan ya. Nah, saya yakin pelayanan saya ke Amerika itu datangnya dari Tuhan. Bukan sembarangan ya, karena cukup serius ya kalau pelayanan ke Amerika itu cukup jauh. Nah, terus terang saja, ketika dalam persiapan ke Amerika, saya berdoa dan bernasar. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya pergi ke Amerika, segala sesuatu persiapan bisa berjalan dengan lancar. Nah, dalam hal apa? Apply visa. Nah, apply visa itu hanya 1 menit, saudara, langsung dikabulkan. Lucu, waktu saya keluarkan dokumen-dokumen, langsung dari duta besar mengatakan congratulations. Saya tanya apa sih artinya congratulations? Barangkali saya salah dengar. Congratulations itu visa kamu dikabulkan. Haleluya, saya mengatakan ya. Nah, dikabulkan dan dapat tiket pesawat promo. Kalau tiket pesawat promo itu pasti harganya murah ya. Kalau tiket yang mahal itu ya harus keluar uang banyak ya. Nah, saya akan kalau segala sesuatu bisa berjalan lancar, saya akan berangkat. Nah, puji Tuhan, ternyata semua doa yang disertai dengan nasar itu dikabulkan. Ya, saya tahu sih kalau doa yang mujarab itu harus disertai dengan nasar ya. Tuhan pasti akan kabulkan doa yang disertai dengan nasar asal doanya benar ya. Nah, itu dikabulkan dan saya yakin Tuhan mengizinkan saya untuk melayani. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah mengizinkan saya untuk melayani, mengapa di tengah-tengah ada interupsi demikian? Mengapa ada rintangan ini? Nah, saudara, singkat cerita, telah tiba saatnya, saudara. Saya didampingi seorang hamba Tuhan terbang ke Amerika. Kebetulan hamba Tuhan ini juga melayani di Amerika. Nah, di dalam perjalanan ini saya merasa sukacitanya luar biasa. Saya pikir kapan lagi saya bisa berdiri di mimbar. Mimbar apa, saudara? IPFC disebutnya, Indonesian Pentecostal Family Church in New York City. Nah, untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu. Wah, saya merasa bermimpi. Tapi ini kenyataan, saudara. Saya coba cubit-cubit tangan saya, sakit juga. Betul, bukan mimpi ya. Nah, ternyata itu adalah cita-cita saya sejak saya masih muda. Nah, ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika saya lahir baru dan diselamatkan, nah, cita-cita itu untuk melayani di luar negeri ya. Nah, kemana aja pokoknya ya. Nah, menjadi kenyataan. Nah, lalu saya mengunjungi jemaat di New York, New Jersey, Connecticut, terus Dover, Columbus, Los Angeles, dan San Francisco. Lalu kembali lagi ke New York, pelayanan lagi. Setelah itu baru kembali ke Indonesia. Nah, setelah selesai serangkaian pelayanan, saya kembali ke Indonesia dan sampai di rumah. Nah, istri saya pasti mengamat-amatin saya, melihat saya segar bugar dan tambah gemuk. Dia sangat girang sekali dan berkata, kok tambah gemuk sih? Saya bilang, bagaimana nggak gemuk? Setiap hari makannya di buffet. Makannya apa? Steak sapi. Nah, makannya apa? Udang, bipang, kepiting, dan seafood yang lain-lainnya. Murah lagi di sana. Hanya berapa dolar aja, saudara. Makan sekenyangnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah, itu adalah suatu anugerah daripada Tuhan ya. Saya bisa pulang dengan sehat, badan gemuk dan sehat ya. Nah, beberapa bulan kemudian karena saya udah janji ke dokter Singapura untuk di check up kembali dengan hati yang tegar. Wah, saya sudah siap untuk dioperasi. Gagah perkasa ya, kayak tentara mau maju perang. Saya pikir sudah ke Amerika, saya sudah merasa puas sekali ya hidupnya karena saya bisa melayani di negara yang terbesar di seluruh dunia. Nah, ketika saya dicek di USG, istri saya mulai tegang. Apakah pembuluh saya tambah bengkak atau tidak? Tapi saya tenang-tenang aja, senyum-senyum. Dokternya dengan wajah yang bingung melihat saya lagi, geleng-geleng kepala.
Nah, istri saya tanya, "Kenapa dokter? Apa yang terjadi dengan suami saya?" Dokter itu merasa bingung dan mengatakan kepada istri saya, "Aneh ya. Aneh apa dokter? Keadaan suamimu semakin membaik." Wah, saya senang sekali. Haleluya, puji Tuhan ya. Karena saya yakin bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang mujizat pasti terjadi Amin. apabila kita mempunyai hati untuk melayani Tuhan dan mempunyai hati untuk mengutamakan Tuhan atau mendahulukan Tuhan. Oleh sebab itu tema Haleluya. kesaksian saya adalah mendahulukan Tuhan. Nah, pembuluh darah utama saya semakin menyempit, bukan sembuh total, saudara. Semakin menyempit, menyempit. Jadi itu adalah suatu keadaan yang baik. Dan kebocorannya tadinya sangat serius, disebut serius, sekarang disebutnya intermediate. Intermediate itu tidak terlalu parah ya. Dan dokter mengatakan, Tuhan yang kau layani yang menyembuhkan kamu. Saya mengatakan, amin, haleluya. Betul, dokter. Nah, haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Oleh sebab itu, jangan takut. Kita perlu belajar mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Nah, kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu, kesempatan ini saya gunakan untuk apa? Melanjutkan pelayanan kemana saudara? Ke Taiwan, ke Jepang, ke Malaysia, dan keliling ke seluruh Indonesia. Cuma tinggal Papua aja belum saya injak. Demikian juga bersama Pak Daud Handoko ya, yaitu Direktur Airlift Landlift dan mengadakan ke berbagai pulau-pulau yang ada di Indonesia. Puji Tuhan, haleluya, amin. Sekian kesaksian saya. Terima kasih, Amin. Tuhan berkati Puji kita Tuhan. semua. Luar Amin. biasa. Pak Yuni, puji Tuhan Pak Yuni. Terima kasih Pak Ibu Yuni. Terima kasih atas kesaksian Pak Sunario Luar Halim. biasa kok. Ya. Kok siapa namanya? Kok Sunario Halim. Halim. Kok Halim. Iya, Ibu Lebih Yuni. gampang panggilnya. Iya, Ibu Yuni. Jadi yang panggil ibu dong. Doa dan nasar kepada Tuhan. Ya, Miss Yuni. Membawa kesembuhan ya. Amin, amin. Luar biasa. Luar biasa ya. Amin. Puji Tuhan ya. Bapaknya ya. Saya percaya kita semua diberkati melalui kesaksian kedua hamba Tuhan. Baik Pak Chun Liu juga Pak Sunario Halim pada malam hari ini.